Yuk, selamat datang di podcast Kere Hore. Perkenalkan, nama saya Pakriwanu Muslim aka Aking. Nah, kita hari ini kedatangan tamu ya. Mengundang tamu anak muda nih. Terus berprestasi. Nah, ya juga. boleh disebutin Kang, namanya Kang siapa? Oke, perkenalkan nama saya Dandi Rizaldi, biasa dipanggilnya Omong. Omong. Kalau di Cianjur kan. Ya. Berhubung saya sedang melanjutkan studi di Jogja, panggilannya beda-beda. Oh. Kalau di Cianjur panggil Omon, kalau di Jogja saya biasa dipanggil kadang Omon, Ya. kadang Mons atau Kenta kalau di Jogja. Oh, Kenta itu yang Orang di Jepang TV itu loh. itu yang gendut-gendut ya. Itu bener. Emang mirip sih kata saya. Nah, ya. Kalau boleh tahu umur berapa? Untuk umur saya masih beranjak di 20 tahun. 20 tahun. Oh, hebat. Saya juga 18 tahun kok. Percaya lah. Tinggalnya di Cianjur ya, melanjutkan studi di Yogyakarta. Yogyakarta. Wih, hebat Pepe. Enggak lah, saya di sana ngekos kan. Oh, ngekos. Ngekos di Jogjanya tuh saya di Sleman. Oh, di Ngekosnya Sleman. Ikut PSSI Sleman? Enggak lah. Oh, PSS Sleman, salah, sorry. PSS Sleman, oh nggak ikutan ya. Dan dia itu salah satu pemain trompet ya di marching band, pokoknya ya. Betul. Hobi Dandi itu selain trompet apa sih? Saya selain kan gini kan, trompet itu kan termasuk dalam apa namanya? Musik ya. Ya. Selain bermain musik khususnya di trompet, saya suka juga bermain alat musik yang lainnya. Contoh seperti gitar, bass, terus drum set, Ukulele. saya belum pernah sih kan untuk Oh, mencoba. Tapi mencoba pernah. Tapi Oh ya. nggak ada tertarik ke situ gitu loh. Oh, dan Ah. selain itu ada olahraga, balap selain- lari, Selain hobi saya bermain trompet atau alat musik, ya. di olahraganya saya memiliki hobi juga kan. Kayak misalkan saya suka renang, Ya. bermain sepeda dan lain sebagainya. Terus kayak ini juga saya hobi juga sih kayak main biliar gitu kan. Itu udah masuk kategori olahraga juga. Olahraga. Nyodok. Pastilah. Akang juga pasti Iya. suka lah sering gitu kan. Iya, sering nyodok saya. Sekarang di situasi pandemi ini, Kang Omon tuh apa sih melakukan kegiatan apa saja, aktivitasnya? Nah, di kala pandemi saat ini selain studi, Ya. kan saya sedang melanjutkan studi ya. Kayak kuliah online. Ya. Mungkin untuk saat ini itu sih kan, kayak kuliah online, daring di rumah, terus melakukan aktivitas yang lain dan sebagainya. Makan, tidur ya. Nah, betul. Hardolin, tahu Hardolin? Tahu lah. Apa coba? Apa? Dahar modal beli. Ya, mantap. Menurut Akang nih, seberapa pentingnya sih keluarga itu, Kang? Kalau bagi hidup saya, keluarga itu sangat penting kan. Iya. Ya. Karena segala kegiatan, aktivitas pastilah saya minta doa dari orang tua gitu lah, sebelum berangkat atau melakukan aktivitas. Nah, benar-benar. Keluarga itu sangat penting bagi saya. penting. Betul gitu, teman ya. Teman penting Pacar. juga. Nah, itu Udah juga. punya pacar, Kang? Untuk saat ini belum sih Kang, jadi saya lebih fokus ke kegiatan-kegiatan untuk saat ini. Nah, buat Tapi kalian. untuk gebetan ada. Oh, buat kalian nih yang mencari pacar, atlet, trompet, berprestasi muda lagi. Nah, follow aja IG-nya dan Diri Jaldi, ya gak? Itu kan? Nah, Tanpa spasi. tanpa spasi, follow aja ntar DM. Kak, saya mau jadi pacar kakak, nah, gitu ya. Nah, awal mula hobi niup trompet dari kapan sih? Oke. Start atau pertama kali ya Kang ya, Ya. melakukan jenjang di bermain trompet tersebut, saya itu pada saat waktu menginjakan di SMP. Di SMP. Ya,
kelas 1 semester 2. Wih. Kenapa semester 2? Karena pada saat semester 1 saya mengikuti ekstrakurikuler yang lain kayak paskibra gitu kan. Oh, paskibra. Karena ada konflik di dalamnya, saya berpindah ke marching band gitu. Oh, Dan alhamdulillah di marching band saya berprestasi kan. Ya. Alhamdulillah ya Kang ya. Ada gak sih tuntutan dari orang tua gitu? Si Mas Omon tuh emang harus dituntut didedet lah bahasa Sundanya mah, didedet tuh aku udah berprestasi ya budak ya. Ya. Nah, Mungkin gini Kang. Untuk tuntutan berprestasi tidak ada sih Kang. Tidak ada. Jadi orang tua saya nih, terutamanya orang tua saya percaya terhadap saya atau terhadap anaknya. Silahkan ketika kamu melakukan hal yang positif, kembangkan, dan orang tua saya mendukung. Alhamdulillah. Untuk tuntutan sih enggak, maksudnya tuntutan orang tua itu tidak harus berprestasi, tapi kamu harus melakukan hal yang baik. nah Itu sih tuntutan orang tua. tentunya terus berprestasi ya, orang tua juga bangga ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada perubahan nggak sih dari segi ekonomi sebelum Mas Omon itu mengikuti atau menjadi atlet trompet dan sesudahnya? Jadi gini, kalau misalkan masalah finansial ya, kita Ya. katakan finansial ya, atau dari segi materi gitu kan. Ya, Gini Kang, untuk saat ini ya. masih ini sih, saya dibilang dikatakan kurang, alhamdulillah tidak. Dibilang lebih juga enggak gitu kan, masih standar lah gitu kan. Ya. Cukup, yang penting saya cukup. Tapi gini Kang, untuk masalah finansial. Jadi ketika kita berprestasi, kita istilahnya menggeluti apa namanya? Di bidang apa yang kita suka gitu kan. Contoh hal yang positif, entah itu bermain musik, entah itu akademik, entah itu non akademik, dan yang lainnya, olahraga dan lain sebagainya. Pasti kita ada mendapatkan fee atau feedback ketika kita melakukan hal yang positif. Misalkan kita dengan instansi, pasti kita mendapatkan fee atau feedback. Iya. Contoh misalkan saya nih di atlet, Ya. per bulan saya mendapatkan tunjangan atau gaji. Nah, setelah kita mengikuti pordanya, atau ketika kita mendapatkan medali emas atau silver atau bronze, kita mendapatkan bonus. Bonus. Misal gold, 1 emas 5 juta atau 10 Wih. juta. Atau misalkan silver. Nah, kemarin dengar-dengar Kabupaten Cianjur 1 emas 30 juta. 1 emas. Ya. Silver itu dapat di 20 juta. Dan bronze itu dapat di 12 juta. 12 juta. Nah, kemarin saya dapat di bronze. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Lumayan buat Jadi, modal kawin. Enggak juga sih Kang, jadi ya peruntukan lah buat jajan gitu kan sehari-hari, atau Oh, beli iya. handphone atau apa lain Di sebagainya. rumah. Enggak. Untuk DP rumah gitu kan. Wah, Belum ke situ alhamdulillah. sih Kang, saya masih fokus di bidang masih fokus di studi, melanjutkan studi gitu kan. Kayak ya saya ingin lebih belajar. Contohnya kan saya ikut marching band, saya Iya. berprestasi di marching band. Nah, saya lebih fokus ke situ. Gitu kan. Prestasi apa saja sih yang sudah diraih sama Mas Omon dari trompet? Oke. Untuk prestasi saya di bidang trompet khususnya, Ya. kan saya menggeluti dunia marching band nih Kang. Nah, alhamdulillah untuk pada saat SMP saya itu bisa dikatakan berprestasi di bidang marching band. Nah, untuk ini Kang, apa namanya? Saya ikut lomba display. Nah, alhamdulillah saya istilahnya ditunjuk atau diberi mandat atau dipercaya untuk mengikuti solo. Solo berarti sendiri kan? Sendiri. Ini tingkatnya SMP tapi bisa dikatakan internasional. Wih, di hebat Bandung. sekali. Jadi internasional, tapi pada saat kemarin tuh yang dari luar negerinya tidak ada yang mendaftar. Jadi bisa dikatakan ini menjadi event nasional. Nasional. Waktu pada saat saya zaman SMP, saya ikut atlet juga kan, 2014. Nah, pada tahun 2015 sebelum saya beranjak ke SMA, saya ikut event yang tadi itu yang di Bandung, yang BMBC. Saya ikut solo dan alhamdulillah saya mendapatkan pemain trompet terbaik se-Indonesia. Wih, tepuk tangan semuanya.
Nah, kan tadi nih alhamdulillah kan dapat nih juara 1 pemain trompet terbaik di apa? Nasional lah. Nasional. Nah, oke, ada pengalaman tersendiri kan. Ya. Saya sempat diledekin tuh sama teman saya kan. Diledek karena apa? Jadi gini, ada nih teman saya, dia solo juga tapi bukan di trompet, di alat pukul. Dia udah percaya diri. Dia bukan ngatain jadi bercanda lah ya, tapi sedikit menyinggung gitu. Nah, nyeri hati lah bahasa. Nah, nyeri hati kalau bahasa Sundanya. Kayak gini nih. Wah, gua nih bakal juara nih. Lu mah kagak. Wah, sombong banget ya. Liatin aja pas nanti pengumuman. Sabar aja. Ketika seremoni atau upacara seremoni penutupan, Ya. closing ceremony, kan baris nih pengumuman nih. Pas bagian pengumuman di bagian saya yang solo itu, trompet itu, solo brass itu, juara ketiga dimenangkan oleh marching band Aloysius Bandung. Yang keduanya dari Kalimantan. Yang ke satu, Juara pertama, saya udah istilahnya insecure lah. Jadi udah tidak percaya diri, nggak pede. pesimis lah. Juara pertama, Dadi Rizaldi, Kabupaten Cianjur. Waduh. Tepuk tangan orang. Saya sempet gini kan. Aing. Wih. Sampai saya didorong sama teman. Iya, lu mana juara, kamu juara, ayo ke depan. Saya sampai bertanya, ini saya toh. Oh, itu orang. Oh, ternyata alhamdulillah saya langsung ke depan dan dapat medali emas. Wih, hebat teman-teman. Nah, harus kayak gitu, anak muda seperti Mas Omon berprestasi, yang muda ya tampan, tapi sayangnya jomblo. Ya enggak? Betul. Nah, betul. Oke. Nah, setelah itu saya melanjutkan jenjang studi ke SMA. Nah, hasil prestasi yang sebelumnya itu saat SMP saya ajukan ke SMA. Dan alhamdulillah saya masuk SMA terbaik di salah satu kota saya, atau SMA favorit juga, di SMA Negeri 1 Cianjur. Nah, di sana saya melanjutkan studi baik akademik dan non akademik. Nah, saya mungkin tidak ini untuk teman-teman, mungkin kalian tidak berprestasi di akademik, tapi kalian bisa berprestasi di non akademik. Misalkan saya di SMA nih, saya istilahnya tidak berprestasi di akademik. Ya. Saya coba menggali potensi di non akademik. SMA saya melanjutkan ikut beberapa event. Saya terpilih lagi menjadi atlet. Alhamdulillah BK lolos, babak kualifikasi lolos, lanjut ke Porda, kan olahraga daerah. Lolos. Dan saya mendapatkan juara peringkat ketiga se-provinsi itu. Porda itu. Setelah dari situ saya melanjutkan studi ke salah satu universitas negeri, yaitu yang di Jogja itu, Universitas Negeri Yogyakarta. Sombong nggak masuk negerinya? Univ negeri? Ada teman saya yang sombong juga gitu, tapi dia nggak lolos. Tapi ya alhamdulillah dengan kerendahan hati saya bisa masuk. Jadi gini, ketika saya melanjutkan studi, saya menggunakan prestasi ini di trompet ini saya ajukan. Dan alhamdulillah di ACC dan saya diterima. Setelah masuk di universitas tersebut, saya lebih mengembangkan lagi potensi saya di bidang dalam bermain alat musik trompet, khususnya di marching band. Saya lanjutkan dan saya mengikuti beberapa event. Dan kebetulan saya baru-baru ini mendapatkan penghargaan prestasi mahasiswa dari universitas saya. Di dalamnya ada berupa medali mahasiswa berprestasi. Wih, tepuk tangan. 2020. Terus mendapatkan piagam penghargaan juga dari universitas sebagai mahasiswa berprestasi di bidang olahraga. Karena marching band atau bermain alat musik trompet ini masuk kategori di bidang olahraga. Selanjutnya saya mendapatkan sertifikat dari Jepang. Dan dari tanda Jepang, tangan boy. dari Jepang. Ketika ada seminar di Yogyakarta di salah satu universitas veteran nasional atau pembangunan nasional UPN veteran Yogyakarta. Nah, dan mendapatkan nilai terbaik juga.
Terus selanjutnya ada Piala Raja Hamengkubuwono. Ini tingkatnya nasional, juara ketiga. Terus, nah ini nih. Nah selanjutnya ada ini yang paling istilahnya memberikan momen di setiap event atau setiap perlombaan atau kejuaraan Ya. pasti memiliki momen ya kan ya. Iya. Tapi ini yang istilahnya momennya lebih banyak gitu. Nah ini IDCC atau Indonesian Drum Corps Championship. Nah ini tingkatnya internasional atau world class, tingkat dunia, dan jurinya semua dari Amerika. Saya mendapatkan Certificate of Award peringkat ketiga Street Parade. Terus ini apa namanya, Drum Corps World Class di display mendapatkan juara umum ketiga. Ini tuh banyak sekali unit univ atau open band open yang mengikuti, seperti contohnya melawan instansi marching band lokomotif, PT KAI, terus Pemprov Jabar, UPN, ISI, UI, Universitas Indonesia, terus Unpad dan lain sebagainya. Banyak sekali yang ikut event. Alhamdulillah saya mendapatkan peringkat ketiga. Kenapa milih trompet gitu? Apa ada dari turunan keluarga? Kenapa nggak milih yang lain gitu? Untuk basically keluarga atau turunan dalam bermain musik, setahu saya nggak ada sih kan. Jadi ini mungkin passion saya dan saya menemukan sendiri gitu. Ya. Tapi alhamdulillah juga ya bisa dari passion itu sendiri. Alhamdulillah. Ada ini nggak apa sih? Udah ikut lomba kemana saja sih? Ya mungkin pertama waktu saat di Bandung banyak sih Kang. Jadi gimana ya kalau diceritain tuh, mungkin event-event inilah ya istilahnya terdekat sebelumnya. Waktu saat saya di Univ, soalnya yang sebelumnya banyak sih Kang, banyak banget sampai lupa lagi. Nah untuk yang kemarin saya ikut Hamengkubuwono, terus IDCC. Nah kemarin ikut di Surabaya, saya event di Surabaya, Brass Ensemble di daerah Sidoarjo, selatannya daerah Surabaya itu. Di Sidoarjo. Alhamdulillah mendapatkan predikat juara kedua. Ya, nasional. Mas Omon tuh terinspirasi dari siapa sih untuk memainkan trompet itu? Oke, untuk inspirasi atau sosok yang istilahnya untuk saya ingin lebih dari dia atau menjadi seperti dia, ada sih beberapa orang-orang yang dalam negeri, luar negeri. Contohnya kalau yang dari dalam negeri itu seperti Jordi, terus Rio Sidik yang dari Bali. Nah untuk yang dari yang dari luar negerinya, saya bingung sih untuk menyebutkannya karena saking banyaknya orang yang bisa menginspirasi saya. Tapi ada sih salah satu contohnya seperti Erik Awey. Oh iya, ada satu lagi yang menginspirasi saya tuh seperti Kahpi Rex Agusti. Dia pemain pro banget ya, yang dari Indonesia, tapi dia istilah kancahnya udah internasional. Hebat tuh. Dia sekarang lagi di benua Afrika. Benua Afrika? Iya. Serius? Iya, hebat banget. Di Mesir. Jago banget. Aduh. Jadi wow banget. Iya. Bisa go internasional. Hebat. Sosok yang sangat menginspirasi. Iya. Nah, kan pernah nggak Dandi itu direkrut atau diajak main di wedding gitu, pernikahan atau main band diajak ngeband gitu? Saya sempet sih diajak gitu kan, bantu di wedding. Ya. Nah kalau yang paling sering sih di band. Contoh misalnya kayak band Heroes, terus band NBF. NBF tuh yang booming ya aja. Booming itu. Yang booming di Cianjur. Itu booming di Cianjur. Booming banget itu tahun 2009 jebret rilis album. Saya album itu tahu itu Rian Pote yang tahu. Saya itu berkancah di dunia band Cianjur khususnya gitu. Yang langsung booming.
boom gitu kan langsung rame itu NBF. Paling Contoh berkesan berarti ya kamu ya. Kayak pemain gitar Amoy Sadang gitu Nah, kan. iya tahu. Amoy tahu. Sadang. Itu Dia tetangga saya kalau sama saya dong saya tuh. Tapi yang paling booming itu Rian Pote. Nah, si Rian Pote ini dia tuh pemain gitar, melodi, Oh, iya. melodi dia. Terus di drum ada Keisbo. Terus saya sendiri kadang di trompet, kadang di bass. Kan kamu juga suka jadi vokalis. Iya. Ya, sempet juga kan. Pernah diajak saya. Terus ada si sekarang yang ada tuh Amlux vokalis. Tapi yang saat ini yang lagi viral vokalis. Oh, Bapak Habib. Oh, Itu saya langsung tuh enggak. album Saya tuh pernah mendengar gitu ya album Bapak. enggak. Itu langsung booming. Secianjur Raya. Sampai sempat masuk Jux. Emang. Wah, saking sempet sih dimintain juga tuh si manajer saya untuk ini ke Spotify. Nah, saya sedikit cerita tentang BNNBF ya. Saya tahu Rian Pote itu dia pas juara di Ciranjang. Tahu? Itu tuh tingkat bisa dikatakan provinsi. Ya. Juara dia. Juara dia ke-1 dia. Buat banget ya Rian Pote ya. Pasti dia sangat keren banget. Tapi sekarang dia emang udah meredup gitu ya. Iya. MBF. Karena memang Dia tuh pandemi. Kasihan dia tuh kemarin dapat gejala Iya. gejala ringan, stroke ringan katanya. Kasihan banget. Jadi Tapi kesian dia pakai ketawa ya anjing. jadi gini konyol juga sih. Iya, konyol. Jadi dia tuh nyuri mangga. kalau dalam artian itu tikus hewan. Jika sehat ya. Salah nincak, Iya. salah nginjak jadi agak gimana gitu. Sempet kemarin salah juga sama teman-teman yang lain. Kalau Amoy Sadang itu emang tetangga saya gitu. Dia emang dari kecil gitu. Waktu saya umur 6 tahun dia udah 12 tahun saya kenalnya dia gitu. Senior saya lah bisa dikatain juga. Apa namanya sempet vakum juga. Vakum. Vakum. Karena pandemi atau gimana? Bukan vakum sih, jadi diistirahatkan. Tapi ada satu si Keisbo ini langsung ikut ini apa Burger Kill kalau nggak salah ikut rekrutmen Burger Oh, Kill. tapi nggak lolos kan ya? Susah. Susah banget seorang Keibo gitu. Tapi dia berbakat di situ. Berbakat. Itu Keibo tuh yang orang perbatasan ya kalau nggak salah ya. Oh iya perbatasan. Oh, perbatasan. Cianjur Garut. Sekarang. Yang Wijayanti. Betul. Oh, itu apa namanya nama daerahnya tuh? Iya. Sinang barang sana. Oh, Sinang barang ke sana ya. Jayanti. Jayanti. Oh iya. Iya. Orang jauh juga ya dia. Bisa kota, bisa viral. Jadi orang pelosok bisa yang booming bisa lah. istilahnya terjun ke dunia modern lah. Ya. Bukan artinya dia tuh salutnya saya dia emang orang pedalaman gitu kan. Iya. Tapi bisa go gitu bisa mengupgrade dirinya untuk menjadi sosok yang jadi maju. dia tuh bisa membangkitkan Menginspirasi lah ya. menginspirasi band-band yang dari Cianjur yang ingin pengen ngeband nih. Nah, betul. dia itu emang bisa ibarat bahasa Jawa ngagerakeun lah. Betul penggerak Penggerak banget. ya, Kalau perbedaan balik lagi ya ke tema yang tadi karena bahas NBF tuh udah itu banget terindah di Rian Pote aduh benar. Tapi kasihan dia dapat gejala stroke ringan. Karena nyuri mangga. Ya Allah, sedih banget. Tapi saya belum sempat ngomong gitu, saya baru tahu gitu. Tapi saya cuman kenal gitu, tapi dia nggak kenal saya gitu. Iya. Rian Pote. Dia tuh kayak jadi singkatan sih. Potet. Jadi itu kan potato kentang kan dari yang kentang tapi jadi di istilahnya digaulin potats. Jadi Jolim ini Jolim. Enggak, emang bener. Emang beda cerita tapi kan ya. Emang sebenarnya kan saya nggak kenal gitu. Tapi dia berprestasi yang pas di iya. Ciranjang itu.
Ya, juara 1 provinsi Pak nyanyi. saya ya maksudnya tuh saya gitu nggak kayak Mas Omon gitu kenal banget gitu, udah kenal banget, udah satu band lagi ya. Ya cuma kumaha gitu lah. Itu album pertama dan album ketiga yang langsung meledak. Jux tuh yang langsung masuk ke Jux, Spotify sempat minta tapi gak tahu nih karena pandemi. Bisa diundang juga ya ntar dan Potek sini ya. Ya gak? Rian Potats. Oh Rian Potats, Rian Potats. Nah balik lagi ke trompet ya. Ya balik lagi ke trompet ya. Nah perbedaan trompet sama saksofon tuh apa sih? Oh gini, untuk perbedaan sendiri antara trompet dan saksofon. Iya. Itu dalam teknik tidak jauh berbeda, tapi ada perbedaan gitu. Meskipun tidak jauh berbeda, pasti ada perbedaan. Ya. Kita sharing aja ya sambil belajar gitu kan. Bagaimana sih cara pengaplikasian, cara bermain tersebut. Gitu. Awal-awal saya sempat berpikir, lah trompet tinggal tiup doang gampang. Nah benar. Kan? Saya kira Orang-orang gitu. pasti menganggapnya, lah trompet gampang. Ketika saya mencoba sulit, sangat sulit, karena butuh teknik seperti kayak kan menggunakan ada bagian-bagiannya kan, alat musik itu ada bagian-bagian. Kalau contohnya di trompet ada mouthpiece itu apa? Kayak pipa bibir. Jadi pipa untuk menyalurkan si nafas. Kan emang getar gini. Ini agak sedikit sulit menjelaskan ya, tapi saya tidak istilahnya secara umum. Suara. Nih, kita kan berbicara. Ya, berbicara. Bicara itu terjadi getaran di rongga tenggorokan kita. Beda antara kerongkongan dengan tenggorokan. Kita bisa memiliki suara itu karena adanya getaran dan menghasilkan resonansi suara. Menghasilkan suatu gelombang oleh getaran. Nah, sama halnya seperti bermain alat musik trompet. Nah, Apa sih yang jadi ada yang dinamakan buzzing. Apa yang dimaksud dengan buzzing? Buzzing itu kalau misalnya diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya dengung. Apa itu dengung? Ketika kita artikan ke dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang artinya itu adalah suatu dengung itu adalah hasil dari suatu getaran yang menghasilkan nada. Nah, dari getaran tersebut, gini teman-teman, awal mula kita bisa bermain trompet itu dari breath atau pernapasan, breathing. ya. Yang kedua, buzzing atau pembentukan ambasir, pembentukan lips atau bibir. Yang ketiga, pengaplikasian finger. Finger itu apa? Jari. Karena di trompet atau di sax itu ada yang namanya fingering. Iya. Atau penjarian, teknik penjarian. Terus selanjutnya ada teknik kita harus tahu not balok. Sangat prosesnya sangat panjang untuk bisa mencapai kita untuk bisa. Nah, dari sekarang membahas tentang teknik di bibir, kita harus istilahnya menggetarkan bibir. Dengan posisi bibir am. Sharing ya. Terus didorong, tapi harus menghasilkan getaran. Nah, ditempelkan ke bibir kita si mouthpiece itu ada khusus. Nah, hanya ditempelkan. Berbeda dengan itu trompet. Berbeda dengan sax atau saksofon. Dia posisinya ini. Tapi begini. Dia untuk bahannya sendiri sama. Misalnya kalau misalnya di trompet logam dan si mouthpiece-nya logam. Kalau di sax itu alatnya logam. Tapi setahu saya si sax itu untuk mouth-nya sendiri itu dia tergantung, ada yang dari plastik, tapi wajib ada bilah bambunya. Di ininya tuh. Nah, si bambunya ini nanti digetarkan oleh pelipis bibir dan menghasilkan nada atau suara. Nah, seperti itu. Nah, lebih jelasnya boleh sharing-sharing, tanya
ke saya via DM atau via WA atau dan lain sebagainya. Instagramnya apa Instagramnya? @dandirizaldi tanpa spasi. Benar. Nah, Pakai Z bukan J. saya tuh waktu sebelum ketemu Mas Omon tuh ada ini nih, ada pesan nih, cenah, tolong ajarin, cenah, Ya, tolong ajak atau ajarin. boleh. Namanya tuh Kebo SW. Kebo SW. Iya, Oh, Kebo SW. iya. Kalau ntar saya bisa, nggak apa-apa kan ngasih kontak gitu Kebo SW. Gak apa-apa, Ya. sharing-sharing aja Iya, dengan saya. Kebo SW. Santuy. Nah, soalnya dia terinspirasi lah, termotivasi oleh Mas Omon ini, Mas Dani Ah, ini lah, santuy. terinspirasi mah Kebo SW. Nah, aduh, gitu. Boleh tinggal ini aja mention atau DM atau apa lain Iya, nah buat Bo SW boleh DM ya ke IG-nya dan bisa kasih motivasi gak buat anak-anak zaman sekarang nih kan, anak-anak milenial lah. Nah, Seperti ini, seperti khususnya di dunia game. Kan sekarang ada e-sport ya. iya. Nah, kan biasanya bermain game tuh kebanyakan gak boleh lah sama orang tua, ngapain nanawanan sama main game lah. Nah, Iya. mungkin belajar, terus orang tua tuh bikinnya pasti belajar sukses gitu kan, padahal nggak cuma belajar aja yang sukses gitu. Gini Kang, yang pasti kan orang tua itu istilahnya apa ya, khawatir akan jenjang istilahnya untuk ke depan si anak. Kan setiap orang tua kan kepengennya atau kepingin si anak itu sukses. Ya, Sekarang gini, berbicara tentang motivasi, bukan saya so untuk mengajarkan, bukan saya so untuk memberitahu, bukannya saya so untuk memberikan motivasi. Karena apa? Dalam agama saya Islam gitu ya, contohnya Islam agama saya. Kan saya diajarkan atau kita lah gitu untuk sebagai agama Islam diajarkan untuk istilahnya taklim wa ta'lum. ya benar. Belajar dan mengajar. Nah. Kita setelah belajar kita wajib atau harus mengamalkan ilmu tersebut. Nah, Tapi harus yang positif kan. Nah. Nah, sekarang tentang e-sport atau lain sebagainya gini. Kepercayaan seorang tua harus didasari oleh pemahaman si anak. Pertama, kayak orang tua tuh istilahnya khawatir udah. ketika si anak terus main game tanpa istilahnya si akademiknya dilupakan atau Nah, benar. gini, solusinya atau jalan ini bukan jalan satu-satunya sih, ini suatu solusi. Si anak belajar bagaimana cara tentang manajemen waktu. Misal akademiknya belajar dari jam sekian sampai jam sekian. Waktu kalau misalkan bahas tentang e-sport itu kan bukan bermain, istilahnya latihan. Nah benar. E-sport, elektronik sport. Ya. Jadi olahraga bermain game lah ya istilahnya gitu kan. Berprestasi di e-sport. Nah, ada istilahnya harus dipersiapkan yang satu, manajemen waktu. Dari jam istilahnya ini balance antara belajar akademik dan si e-sport ini. Jadi orang tua tuh akan percaya, oh anak saya belajar, oh anak saya bermain tapi bisa menghasilkan suatu prestasi dan bisa membanggakan Orang tua. Nah, Ya, benar. Betul. Istilahnya itu sih poin terpentingnya, si anak harus belajar yang namanya manajemen waktu Ya. agar didukung oleh orang tua dan Nah. orang tua percaya. Nah, buat anak muda jangan ke hal-hal yang negatif seperti zaman sekarang mah. Oh, gini, amer gitu ya. teman-teman. Ketika kita disibukkan dengan hal yang positif, contoh nih, kalian ikut e-sport, usaha saya berprestasi di bidang olahraga atau seni, kalian di bidang apapun itu, yang penting positif, teman-teman. Ketika kalian disibukkan dengan hal yang positif, insya Allah kalian akan terhindar dari hal-hal yang negatif. Nah, benar. Contohnya, amit-amit ya Kang ya, narkoba. Ah, Narkoba. nasi karoket bala-bala. Terus yang paling ini sih yang paling khawatir tuh kayak free sex atau pergaulan bebas. Parah. Jadi Jangan sampai pokoknya itu. Bang. nih untuk orang tua percaya pada setiap anak ketika ingin berkembang, ketika ingin istilahnya
ingin melakukan suatu hal yang positif atau berkegiatan yang positif, dukung penuh. Dan untuk kalian teman-teman harus bisa menjaga kepercayaan si orang tua tersebut, orang tua kalian, agar tidak kecewa, dan kalian harus membuktikan bahwa kalian bisa dan kalian berprestasi. Ada juga sih di perumahan saya ya, yang anak-anaknya tuh bandel gitu ya, yang suka main di lapang sampai malam, coba ngamer-ngameran, coba bahkan sama tetangga saya disebut gay karena laki-laki semua. Siapa itu? Kok Gak bisa tahu, bisanya, Kak? gak tahu siapa. Nah, itu pokoknya sampai disebut gay pokoknya mah. Wah, parah. Makanya jangan sampai kalian terjerumus ke hal-hal yang negatif. Yuk, jangan sampai ya. Nah, mungkin ngobrol sama Omon atau Mas Dandi, Omon. Mungkin sekian ya, sudah saja ya Mon ya. Buat Rian Potats, semoga sehat selalu ya. Semoga gejala stroke ringannya sehat, pulih kembali. Buat Amoy Sadang, jangan lupakan saya meskipun Anda sudah sukses. Buat Keisbo yang lagi merilis album yang terbaru. Wah, semoga sukses. Dan juga buat Kebo SW Kalau mau belajar datang aja. sama anak mencret, amen. Oh iya, vokalis. Jangan lupa sebut vokalis. Oh, siapa? Hebab Habib. Hebab Habib, benar. Yuk, MBM semoga apa? Jaya. Semoga bisa berprestasi di bidang musik ya. Teman-teman di rumah terus lakukan hal-hal yang positif dan selalu jaga kepercayaan orang-orang terdekat kalian. Nah. Oke. Oke, sekian. Terima kasih. Oke, thank you.